Aduh, ya Allah, bisa-bisanya sih ban aku bocor di tempat kayak gini. Aduh, mana tukang tempel ban ini masih jauh lagi. Aduh, berarti aku harus dorong dong sampai sana. Ada aja. Aduh, capek banget. Aduh, berhenti aja lah dulu. Aduh. Kenapa, Mbak? Ini Mas, ban motor saya kempes. Oh gitu. Wah, kebetulan Mbak, saya ini tukang tambal ban keliling. Wah, serius Mas? Iya Mbak. Wah, kebetulan banget ini. Saya butuh bantuan. Iya siap Mbak, saya bakal bantu. Ini bannya yang belakang ya yang bocor? Iya Mas, betul, yang belakang. Oh, oke. Ya udah, kalau kayak gitu, permisi. Mau saya cek dulu ya. Iya. Wah Mbak, ini bannya bener-bener kempos. Saya coba tambah angin dulu ya Mbak. Nanti kalau bocor langsung saya tambal. Oh gitu ya Mas. Ya udah deh Mas, terserah Mas aja mau diapakan. Yang penting sepeda motor saya nanti bisa jalan. Ya udah Mbak, saya pompa dulu ya. Oh iya Mas. Pakai tangan ya Mas? Iya. Kalau ini saya bawanya biar gak ribet Mbak. Ah iya Mas. Saya periksa dulu. Iya. Loh Mbak, ini ternyata nggak bocor. Nggak bocor? Iya, ini cuma kurang angin aja. Terus harus diapain Mas? Ya nggak harus diapa-apain Mbak, cuma tinggal tambah angin aja. Oh gitu. Ya berarti kalau kayak gitu sepeda motor saya udah bisa dinaikin dong Mas. Iya Mbak, sudah bisa dikendarai. Kan barusan sudah saya periksa kalau ban motor Mbak ini nggak bocor. Oh gitu ya Mas. Alhamdulillah deh. Kalau boleh tahu ongkosnya berapa Mas? Loh, nggak usah Mbak. Lagian kan saya ini cuma bantuin pompa. Loh, kok bisa cuma bilang lagian Mas? Saya juga kalau pompa di luar walaupun bannya nggak bocor juga saya tetap bayar. Ah, nggak apa-apa Mbak, nggak usah kok. Beda kalau di sana kan pakai kompresor. Kalau saya pakai pompa tangan. Nggak apa-apa. Iya apalagi itu Mas, kan lebih berat. Udah Mas, berapa? Saya kasih 20 ya? Loh. Nggak usah Mbak. Nggak apa-apa. Kalau kata saya ini nggak usah. Loh, ini serius Mas? Masnya cuma ngasih cuma-cuma aja bantuan ini sama saya? Iya Mbak, nggak apa-apa kok. Tenang aja. Oh iya. Tapi tunggu dulu, saya coba periksa lagi ya. Takutnya beneran bocor ini. Oh iya. Kalau bocor tapi saya mau bayar loh. Ah, enggak, aman. Bener perkiraan saya Mbak. Ini cuma kurang angin aja. Pasti ban yang sudah Mbak pakai ini udah lama ya? Nggak pernah ditambah angin? Iya Mas, betul. Aduh Mas, makasih banyak ya. Ternyata Mas ini baik banget. Kalau saya boleh tahu nama Mas siapa? Saya Devi. Nama saya Danang Mbak. Oh Mas Danang. Oh, iya Mas, aduh saya jadi nggak enak ini udah dibantuin malah nggak boleh bayar. Nggak apa-apa lah Mbak. Ya hitung-hitung saya ini ya membantu sesama lah. Oh iya Mas. Mas maaf bukannya nggak sopan nih. Saya izin pergi dulu ya. Soalnya saya mau balik ke rumah. Habis itu saya mau ke puskesmas lagi. Ada orang lahiran. Oh jadi Mbaknya ini bidan.
Iya betul, saya bidan. Iya Mbak, nggak apa-apa, silakan. Ah, maaf ya Mas, Ya. takutnya udah pembukaan lengkap Mas. Tunggu sebentar, saya bantu. Makasih banyak ya Mas. Iya, hati-hati loh Mbak Devi. Iya Mas, semoga diganti rezeki lebih banyak ya. Amin. Assalamualaikum Mas Danang. Wah, cantik banget ya Mbak itu. Aku beneran nggak nyangka tadi Mbak Devi itu ngajak kenalan duluan sama aku. Kapan ya aku bisa punya pacar secantik Mbak Devi itu? Aku ini kan cuma tukang tambal ban. Masa iya sampai menghayal kayak gitu? Ya udah deh, kalau kayak gitu aku lanjut keliling aja. Siapa tahu di depan sana ada yang perlu bantuan aku. Turun dulu. Mami, ini kan udah di desa Kalibagor. Cuman kan kita ini nggak tahu alamat persisnya pacarnya Dek Devi itu di mana. Iya. Terus kita ini mau cari kemana lagi ya? Juga nggak tahu sayang, kita mau cari kemana lagi. Atau enggak kita ini tunggu orang setempat lewat sini, baru nanti kita tanya ya. Daripada kita bingung muter-muter. Ya juga sih. Aduh. Masih alamatnya. Nah nih, Mi, ada orang. Ya. Mending kita tanya sama orang itu aja. Ya coba kamu panggil. Mas. Iya ya Mas. Siapa ya? Permisi Mas. Iya Mas. Saya mau tanya alamat Mas. Ini kan di desa Kalibagor. Ya. Masnya ini warga setempat kan? Iya. Nah, kebetulan Mas, Masnya ini tahu nggak alamat rumahnya tukang tambal ban keliling yang namanya Danang? Loh, kebetulan itu saya Mas. Ini ada yang harus saya perbaiki. Bentar. Masnya ini berarti Danang? Iya Mas, saya Danang. Oh, jadi kamu ya? Nggak ada. Jadi kamu pacarnya adik aku, Dek Devi? Iya Mas. Tapi tunggu dulu. Ini ada apa ya Mas? Kok tiba-tiba Mas ini marah-marah sama saya? Kenalin, aku ini kakaknya si Devi. Oh, Gimana aku nggak marah-marah kalau adik aku yang seorang bidan punya pacar tukang tambal ban keliling seperti kamu? Iya saya tahu Mas. Kalau Devi itu seorang bidan. Tapi kan Devinya ini mau sama saya Mas. Kamu itu budak, hah? Aku kan sudah bilang, adik aku itu seorang bidan. Iya Mas. Aduh, udahlah, kamu itu nggak cocok sama adik aku. Masa iya bidan sama tukang tambal ban? Duh, tunggu ya. Kamu ini udah apa gimana? Coba nih, kamu ngaca. Kamu itu nggak cocok sama Devi. Masa Iya benar. tambal ban pacaran sama bidan? Aku nggak mau tahu ya. Kalau kamu tetap pacaran sama adik aku, kamu bakal tahu resikonya seperti apa. Hah? Ya, tapi Mas kan nggak harus dengan cara seperti ini. Apanya yang nggak harus seperti cara ini, hah? Ya kan, ini bisa dibicarakan baik-baik. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong baik-baik ataupun bicara baik-baik sama kamu. Karena apa? Aduh, aku ini sampai mengulang-ulang pembicaraan aku. Kamu itu nggak pantas. Dengar? Ya, kalau misalkan Devi mengatakan juga saya ini nggak pantas, mungkin saya akan sadar Mas. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Ha? Dari tadi kamu terus bela diri. Aku tegaskan satu kali lagi ya. Kamu itu jangan teruskan hubungan dengan adik aku, atau nyawa kamu yang menjadi incarannya. Mas,
ini 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 nggak bisa seperti apa yang Mas ucapkan, Mas. Saya ini sama Devi sama-sama cinta, Mas. Kalau misalkan Mas seperti itu kan namanya Mas ini egois dong. Loh ya nggak apa-apa. Aku egois seperti ini karena aku itu memikirkan masa depan adik aku. Kalau masa depan adik aku itu sama kamu, adik aku itu kehidupannya bakal melarat. Dengar kamu? Iya, tapi Mas, kalau semisal saya ke depannya nggak membikin Devi melarat gimana? Saya mampu kok, Mas, menafkahi Devi di masa depan. Apa? Kamu itu nggak salah ngomong seperti itu, ha? Kamu itu cuman tambal ban keliling. Apa yang mau kamu andalkan, ha? Tanggung jawab, Mas. Tanggung jawab? Wah, Mi, gila nih orang. Emangnya adik aku itu setiap harinya mau dikasih makan tanggung jawab sama kamu? Nah, dengerin. Aku ini sampai capek ngomong sama kamu. Nggak paham-paham. Kasta kamu sama kasta keluarga aku, termasuk adik aku, itu beda. Nggak pantas. Aku ini kakaknya, kakak kandungnya. Jadi, semua kehidupan Dek Devi itu juga menjadi tanggung jawab aku. Ngerti kamu? Iya. Masih mau pembelaan kamu, ha? Maaf, Mas. Enggak. Pokoknya aku itu nggak peduli alasan kamu itu apa. Yang terpenting jauhin adik aku sekarang dan putuskan hubungan kamu dengan adik aku. Paham kamu? Kalau kamu nggak melakukan apa yang aku ucapkan, kamu tahu sendiri nyawa kamu dalam bahaya. Permisi. Mi, pulang kita. Ger. Aduh, gimana ini ya? Aku nggak nyangka ternyata yang barusan itu kakaknya si Devi. Malah kakaknya ngancam-ngancam aku lagi. Ya Allah, kok perasaan aku ini jadi gak enak ya? Aduh. Alhamdulillah. Aduh, panas banget ya hari ini. Aduh, mana aku habis posyandu ini dari dusun sebelah ke sebelahnya lagi. Ya, tapi kan ini udah tugas aku, udah tanggung jawab dan kewajiban aku. Jadinya, ya mau gimana pun, aku harus menikmati dan bersyukur. Lagian kan pekerjaan aku ini pekerjaan yang mulia. Tapi ini Mas Danang mana ya? Biasanya dia udah ada di sini. Tumben-tumbenan nggak on time. Mau aku telepon, Mas Danang kan nggak punya HP. Saya aku mau telepati sama Mas Danang. Atau jangan-jangan Mas Danang masih ada pelanggan kali ya? Jadinya dia nggak bisa cepet-cepet datang ke sini. Tapi enggak lah, biasanya jam segini juga dia udah istirahat di sini. Tapi mana ya ini? Mas Danang kok nggak ada sih? Bentar, kayaknya itu Mas Danang deh. Iya bener, Mas Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kok tumben-tumbenan banget. Biasanya saya udah on time di sini. Sekarang aku duluan. Padahal aku baru pulang posyandu loh. Iya sayang, maaf. Kamu kenapa sayang? Kok murung gitu? Sepi hari ini? Bukan sayang. Bukan. Kayaknya
kesepakatan kita untuk ngejalanin hubungan yang serius atau menikah, kayaknya nggak bisa deh sayang. Loh, maksud kamu apa sih? Tiba-tiba malah ngomong kayak gitu. Ngelantur aja masih pagi. Aku nggak ngelantur sayang. Cuman ini sepertinya memang nggak bisa dipaksakan. Loh. Kok kamu ngomong kayak gitu sayang? Bentar, emangnya ini ada apa? Iya, karena aku ngerasa kalau kita ini nggak pantas sayang. Kamu ini seorang bidan, sedangkan aku cuma tukang tambal ban keliling. Loh, sayang, kamu kok bisa bilang kayak gitu sih? Kan aku juga dari awal aku udah tahu kalau pekerjaan kamu itu tukang tambal ban. Kok baru sekarang kamu bilang nggak setara? Nggak mungkin ini nggak ada apa-apa. Aku yakin pasti ada sesuatu kan? Enggak kok sayang. Ini cuman aku baru sadar aja. Loh, baru sadar gimana sih sayang? Dari kemarin, kamu nggak kenapa-napa kok. Aku nggak percaya. Kamu juga nggak bakal bisa bohong dari aku. Kelihatan dari mata kamu. Kamu kayak nyembunyiin sesuatu dari aku. Gimana ya sayang? Aku paling nggak suka dibohongin. Aku ini nggak bohong. Aku kan bener ngomong kalau misalkan kita ini nggak setara, itu bukan kebohongan sayang. Iya, tapi pasti ada ada suatu masalah yang tiba-tiba kamu jadi mikir kayak gitu, ya kan? Sebenarnya Pasti ada pematiknya sayang, pasti ada asal muasalnya. Sebenarnya memang ada sesuatu sayang. Loh, ada sesuatu apa sayang? Jadi kakak kamu datang mendatangi aku. Kak Kevin maksudnya? Iya sayang. Loh, emangnya Kak Kevin ngapain? Kakak kamu bilang kalau aku ini disuruh untuk menjauhi kamu karena kamu ini dari keluarga terpandang, sedangkan Astagfirullahaladzim. aku ini cuman dari keluarga rendahan yang hanya kerja jadi tukang tambal ban. Ya Allah sayang. Jadi maka dari itu sayang, kenapa aku ngajak ketemu kamu di sini? Karena aku mau bilang itu dan aku mau mengakhiri semuanya aja. Loh, nggak bisa kayak gitu lah sayang. Enggak ya, pokoknya kita nggak boleh mengakhiri hubungan ini. Udah, kamu tenang aja, biar aku yang bicara sama kakak. Jangan sayang, jangan. Aku nggak mau kamu ini juga kena marah sama kakak kamu. Ya, anggap aja hubungan kita ini ya sebatas seperti ini aja. Kita buang angan-angan tentang pernikahan kita ya. Enggak sayang, nggak bisa. Pokoknya kita harus pertahankan hubungan kita. Angan-angan kita yang kita akan menikah itu harus tercapai. Sayang, kamu harus percaya sama aku. Aku akan buktiin sama kamu kalau aku bakal berjuang buat kita. Sayang, lagian aku tuh nggak pernah ikut campur masalah kehidupan kakak. Kakak juga nggak boleh dong ikut campur masalah gimana aku menentukan calon suami aku nanti. Yang aku juga ngerasakan hal yang sama. Aku ini sayang, aku ini cinta sama kamu. Cuman mau gimana lagi sayang? Keadaan itu sekarang gak berpihak sama kita. Enggak, keadaan itu berpihak sama kita. Kita cuma harus diharuskan untuk berusaha aja sayang. Enggak, pokoknya aku tuh cinta dan sayang banget sama kamu. Aku nggak mau hubungan kita ini berakhir sia-sia cuman karena kakak aku ikut campur. Tapi sayang, apa kamu yakin kak kamu ini bakal ngerestuin kita? Yakin sayang, aku bakal buktikan sama kamu. Kalau kamu kakaknya ngerestuin kita sayang,
Gak mungkin kakak kamu datang melabrak aku. Ya cuma kan kakak nggak tahu aja gimana kamu sayang sama aku, gimana kamu memperlakukan aku. Udah sayang, pokoknya kamu tenang aja. Aku bakal bicara sama kakak, aku bakal bilang sama kakak, secepat mungkin kita bakal menikah. Udah, kamu serahin semuanya sama aku. Pokoknya sekarang juga aku mau ketemu sama kakak. Aku mau bicara sama kakak kalau kita bakalan menikah secepat mungkin. Udah sayang, ini nggak bisa dibiarin. Aku nggak mau ya kita putus cuma gara-gara hal kayak gini. Ya udah kalau gitu, aku pamit dulu ya sayang. Aku mau bicara sama kakak. Udah, kamu tenang aja. Aku bakal berusaha buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini ya? Aduh, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tapi aku nggak boleh diam. Aku juga harus berusaha. Aku juga harus memperjuangkan cinta aku sama Devi. Aku bener-bener gak nyangka ternyata Devi setulus ini cinta sama aku. Ya udah deh, aku juga harus melakukan sesuatu. Aduh, panas banget ya. Iya sayang. Aduh. Sayang. Ah, Tapi kamu yakin sayang pacarnya Dek Devi itu nggak ada hubungan lagi sama Dek Devi? ya aku yakin lah Mi. Kamu kan di saya sendiri. Tadi itu aku itu sampai mengintimidasi dan mengancam tukang tambal ban keliling itu. Aku yakin tukang tambal ban keliling itu pasti takut dan gak akan mungkin nerusin hubungannya sama Dik Devi gitu. Oh, iya sayang. Tapi kalau dia tetap hubungan sama Dek Devi sembunyi-sembunyi, gimana sayang? Gak mungkin Mi. Udah, kamu itu gak usah ya negatif thinking. Laki-laki itu, ya maksud aku si tukang tambal itu nggak akan berani. Soalnya kan raut mukanya itu tadi aku bisa lihat kalau dia itu ketakutan setelah aku intimidasi dan aku ancam. Iya. Kamu positif thinking aja. Ya. Sayang. Udahlah, tenang. Semuanya aku yang handle. Ya udah, mending kamu buat kopi. Aku pengen ngopi, ya. Iya sayang. Jangan manis-manis. Iya, bentar ya. Ya, cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kakak ini apa-apaan sih? Ngapain kakak sampai negur-negur Mas Danang? Hah? Negur-negur Mas Danang, Dek. Maksud Adik apa? Aduh kak, Kok datang-datang langsung marah-marah? nggak usah bohong sama adik. Kakak negur Mas Danang kan? Kakak bilang kalau kita berdua ini nggak setara. Kakak nyuruh Mas Danang jauhin adik dan putusin adik kan? Enggak. Ngapain Kakak seperti itu? Kak, nggak mungkin ya Mas Danang itu ya seberani itu ngefitnah kakak. Kalau memang nggak kakak sendiri yang datang sama Mas Danang. Adik kasih tahu ya kak sama kakak. Adik selalu nurut semua perkataan kakak. Adik kuliah kebidanan, oke. Adik turutin walaupun ribet. Cuman ya kak, kalau masalah memilih suami, tolong biar adik cari sendiri. Kakak itu nggak ngelakuin apa-apa, Dek. Kamu ngapain sih marah-marah seperti itu? Aduh, udahlah kak. Kakak ngaku aja sama adik. Pacar adik itu udah cerita semuanya. Gimana kak? Kak, kakak nggak usah bohong ya. Mas Danang ini nggak mungkin mengada-ngada. Kalau memang kakak
melakukan hal itu. Kak, adik kasih tahu ya kak sama kakak. Adik tahu sesayang apa kakak sama adik. Cuman adik mau ya minta tolong sama kakak. Kalau masalah jodoh, adik memilih pasangan hidup. Ya biarkan adik sendiri. Karena yang akan mendampingi adik itu suami adik. Ngerti nggak kak? Pilihan adik yang akan menjalani itu juga adik. Tuh kan kakak. Lagian ya kak, waktu kakak memperkenalkan Mbak Ica, adik juga nggak banyak ini dan itu kok. Adik tahu Mbak Ica orang baik, ya udah. Ya, Ya adik apa tuh- lagi kak? Kakak nggak usah menakutkan hal-hal tentang materi lah ini itu. Kak, rezeki itu sudah ada Allah yang ngatur. Kita di mata Allah juga sama kok. ya kan kakak itu nggak ngomong apa-apa deh. Jadinya kakak bingung mau jawab apa. Kak, adik nggak suka ya? Kakak ngajarin adik nggak boleh bohong. Tapi kakak sendiri bohong. Kakak nggak bohong dek. Buat apa kakak itu bohong? Pokoknya ya kak, adik nggak mau tahu. Adik cinta mati sama Mas Dana. Kalau memang kakak nggak mau adik sama Mas Dana, oke, adik bakalan pergi dari rumah ini. Apa? Loh. Ya adik jangan gitulah. Masa iya adik itu sampai mau kabur dari rumah ini ataupun pergi dari rumah ini? Loh, iya kak. Kalau memang kakak nggak merestuin, pokoknya adik bakalan pergi dari rumah ini. Ya, Ya udah, kalau memang kayak gitu. Lagian adik juga udah besar kok. dek, kakak itu cuman, aduh gimana ya? Kakak itu nggak mau nanti kamu ke depannya itu ya kehidupannya susah atau inilah. Aduh kak, ya udah. Kalau memang kakak keberatan, nggak apa-apa. Adik bakalan pergi dari sini. Dek, udah kamu jangan pergi dari rumah ini. Ngapain sih, Dek? Oh kakak nggak mau adik pergi? Ya gak mau lah. Ya udah. Gimana sih? Kalau kakak memang nggak mau adik pergi, berarti kakak harus menuruti semua keinginan adik. Gimana? Udah deh, terserah kamu. Oke, pokoknya ya kak. Kalau kakak mau ada di sini, kakak harus menikahkan adik dengan Mas Danang 1 minggu lagi. Apa? 1 minggu lagi? Iya, Apaan sih, Dek? kakak nggak mau. Bukannya kakak nggak- keberatan. Kakak ini nggak ngomong apa-apa. Ya udah, pokoknya 1 minggu lagi ya kak. Adik bakal bilang sama Mas Danang. Permisi. Sayang, ini kopinya. Ya. Loh, Kenapa? si tukang tambal ban itu kurang ajar, sayang. Pasti. Dan barusan kamu dengar sendiri kan? Dek Devi itu marah-marah sama aku. Ya, pasti si tukang tambal itu cerita kalau dia itu diancam dan diintimidasi sama aku. Sampai-sampai Dek Devi itu barusan mau pergi dari rumah kalau aku nggak ngerestuin hubungan mereka berdua. Apa? Waduh. Terus ini gimana sayang? Ya aku itu juga bingung, sayang. Aku itu gak bisa berbuat apa-apa. Dan parahnya lagi, Dek Devi itu minta nikah 1 minggu lagi sama si tukang tambal ban tersebut. Apa? Minta nikah dalam 1 minggu? Iya, kalau aku ndak ngurutin apa kemauan Dek Devi, Dek Devi itu mau kabur dari rumah ini. Hah? Mau kabur? Iya, Duh, duh. pusing aku. Terus ini gimana sayang? Duh, Ya udah, sayang. Mau gimana lagi? Mending kita turutin aja apa maunya Dek Devi daripada Dek Devi itu kabur dari rumah ini ataupun pergi dari rumah ini. Gimana nantinya? oh, iya. Ya udah sayang, kamu turutin aja kemauannya Dek Devi. Kan Dek Devi itu keluarga satu-satunya kita. Iya. Ya udah, aku mau masuk dulu. Pusing kepala aku. Loh, ini kopinya. Udah, minum kamu aja. Minum ah. Pusing. Alhamdulillah
Udah sampai sayang. Iya sayang. Ya udah yuk sayang, mending kita langsung masuk aja. Takutnya acaranya udah mau dimulai. Iya sayang, ya udah kamu duluan. Yuk. Udah. Yang sabar sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, gimana kak? Devi udah siap? Iya. Wah, Devi pasti cantik banget. Terus Devi ada di mana sekarang? Tuh, ada di dalam. Kak Kevin, kenapa? Ini kan hari kebahagiaan adiknya, tapi mukanya kok sedih? Iya. Ini ada apa kak? Ada apa kak? Ada apa kak? Iya, kakaknya ini lagi sedih. Sedih? Kalau boleh tahu, sedih kenapa Kak Ica? Iya, ini kan padahal hari bahagia. Kok Kak Kevin sedih sih? Apa jangan-jangan karena Kak Kevin ini darah tingginya kambuh gitu? Enggak kok, enggak kambuh. Terus ada apa? Sayang. Soalnya calon suaminya Devi itu tukang tambal ban. Tukang tambal ban? Tukang tambal ban? Loh. Kakak ini serius? Iya dek, serius. Loh. Kok bisa sih kak? Calon suaminya Devi itu tukang tambal ban. Kak, Devi itu bidan. Ini gimana ceritanya sih? Kok Devi mau nikah sama tukang tambal ban? Ya nggak tahu juga dek. Awalnya kita ini berdua nggak setuju. Tapi mau gimana lagi? Aduh, tapi kak, kan kasihan sama Devi. Devi itu cantik, terus juga jadi bidan. Masa iya sih calon suaminya tukang tambal ban? Nanti yang ada, suaminya itu numpang hidup sama Devi. Iya Kak Kevin. Ini. Kak, gimana? Mas Danang sudah datang? Belum. Beb, kamu cantik banget, Beb. Kamu pakai baju kayak gini, aku kelihatan pangling. Wah, terima kasih, Beb. Tapi aku heran, Beb. Kok kamu calon suaminya tukang tambal ban sih, Beb? Iya Devi, jujur kita berdua ini kaget banget. Soalnya setahu kita kan kalau bidan kayak kamu pasangannya itu pasti ya kayak tentara, polisi gitu. Iya emangnya kenapa? Ya itu kan cuman ya yang beredar di masyarakat aja kalau bidan dapatnya kayak gitu. Cuman ya aku mungkin jodohnya Mas Danang ini. Tapi kalian tenang aja, orangnya baik. Ya tapi Beb, baik aja itu nggak cukup Beb. Kamu harus mikirin ke depannya nanti gimana. Beb, apa kamu nggak mau pikir-pikir lagi mau ngelanjutin pernikahannya apa enggak gitu? Loh, kok kamu malah ngomong kayak gitu Beb? Udah ya Beb, kamu itu nggak usah mikirin yang hal-hal negatif, nggak usah nakutin hal-hal yang belum terjadi. Tenang aja, aku bakal tahu kok ke depannya kehidupan aku sama Mas Danang kayak gimana. Iya deh Beb, cuma gimana ya, aku tuh takut aja nanti kamu hidupnya nggak bahagia. Kata siapa aku nggak bakal bahagia? Ya bahagia lah Beb, soalnya Mas Danang ini tipe cowok idaman aku. Dia sabar, baik, ya pokoknya ngertiin aku lah. Tapi Devi, nikah itu kan satu kali seumur hidup. Loh, ya harus ya dong. Mungkin sahabat kamu ini hikmah takut terjadi apa-apa sama pernikahan kamu gitu. Iya Beb, soalnya ya Beb, ekonomi itu penting Beb. Ya memang penting, cuma kan rezeki itu sudah ada Allah yang ngatur Beb. Aku juga kan udah kerja, ya kan? Ini siapa Kak? Iya. Ya mungkin mobil orang yang mau nikah di sini juga dek. Makasih Jack. Ya bos. Kak, Ya dek. itu kayaknya keluarga mempelai wanita sudah menunggu. Oh, ya dek. Udah kita pergi ke sana aja. Loh, Assalamualaikum. Danang,
Waalaikumsalam. Loh, iya bener tapi kok naik mobil? Dan juga penampilannya beda banget. Iya Mas Danang. Kok kamu bawa mobil? Katanya calon suami kamu itu tukang tambal ban. Tapi kok turun dari mobil terus kelihatan kayak orang kaya sih penampilannya? Iya Beb, aku juga bingung. Kamu naik mobil siapa sayang? Kebetulan itu mobil aku. Hah? Oh iya. Mobil kamu? Sayang, Mobil Mas, gimana? dan semuanya yang ada di sini, perkenalkan, ini kakak saya, namanya Kak Gogon. Kak, ini Iya, Kevin Sanjaya, Pak. Saya Devi. ini calon istri aku. Kak. Ini dek, Iya. calon istri kamu dek. Iya dek, iya dek. Sebentar, sayang beneran bilang kalau mobil itu punya kamu. Kamu nggak lagi bercanda kan? Enggak kok sayang, aku ini nggak lagi bercanda. Mobil itu memang mobil pribadi aku. Iya, tapi kok bisa kamu? Iya maaf sebelumnya punya mobil sebagus itu sayang. Jadi gini ceritanya sayang. Ya selama ini memang aku akuin kalau aku ini memang tukang tambal ban. Tapi di balik itu semua, aku juga punya perusahaan. Apa? Perusahaan. Iya. Dan maksud aku itu menjadi tukang tambal ban, semuanya itu ada tujuannya sendiri. Aku ingin mencari seorang istri yang bisa menerima aku apa adanya. Dan akhirnya aku bisa ketemu kamu walaupun ya keluarga kamu awalnya tidak setuju, tapi kamu tetap mempertahankan aku. Dan sekarang aku datang ke sini untuk acara pernikahan kita. Dan sekalian aku ini ingin memberitahukan siapa aku sebenarnya. Berarti kalau kayak gitu Dek Danang ini nyamar gitu. Iya mas, bisa dikatakan seperti itu. sayang. Berarti bukan tukang tambal ban beneran. Berarti orang kaya dong. Dek Danang, kakak minta maaf ya atas kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin. Iya mas. Semua itu bukan ada niat tertentu. Ya memang kakak sebagai seorang kakak ya cuman shock mendengar kalau adik kakak ini pacaran sama tukang tambal ban. Iya mas, saya bisa memaklumi kok. Ya siapa sih yang mau melihat adiknya mempunyai pasangan yang gak setara. Tapi itu kan cuman kemarin. Kalau sekarang saya akan membuktikan kalau misalkan saya ini adalah pasangan yang pantas buat Devi. Iya. Maafkan saya atas perilaku saya sebelum ini. Iya dek. Kakak juga minta maaf. Semoga saya bisa menjadi suami yang pantas buat Devi. Amin. Gimana? Ini acara pernikahan kami berdua apa bisa langsung diselenggarakan? Karena gak baik menunda-nunda waktu. Bisa dek. Iya, penghulunya juga sudah ada kok sayang. Oh iya, terima kasih kalau sekarang Mas Kevin sudah merestui kami berdua. Sayang, aku benar-benar nggak nyangka bisa-bisanya kamu bohongin aku. Tapi aku cinta sama kamu bukan karena kamu punya mobil. Iya sayang, aku tahu kok kalau kamu cinta sama aku ini tulus. Ya udah, kita langsung ke dalam yuk. Iya yuk.